khusus untuk KUR, kalau kita lihat di tahun 2020 yang lalu, itu justru tumbuh 9,4%, Mbak Maria, yaitu Oke. dari 179,5 triliun di 2019, itu tumbuh meningkat menjadi 196,4 triliun, berarti tumbuh 9,4%. Ini artinya apa? UMKM itu mempunyai kemampuan yang cepat pulihnya, Mbak Maria tadi. Hmm. Misalkan orang kan berdagang gampang ya, berusaha kecil itu, usaha mikro kecil gampang, misalkan buat kue ya, buat kerajinan, seperti itu. Ini gambaran dari perkembangan KUR, Mbak Maria tadi. Mhm. Ini berarti kalau kita lihat realisasi KUR yang 196,4 triliun tadi, Mbak Maria, ini 103,3% dari target. Berarti Oke. melampaui target sebesar 3,3%, karena yang Mhm. ditargetkan itu sebesar hanya 190 triliun, Mbak Maria. Jadi di tengah memang sektor korporasi menghadapi tekanan, tetapi UMKM yang menyerap tenaga kerja yang sangat besar ya, dari 64 juta usaha mikro kecil tadi, itu ternyata pulihnya cepat. Ini Hmm. tercermin dari perkembangan KUR. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana di tahun 2021 tentunya ya Mbak Maria kan. Ya, betul. Nah, di 2021 tadi dengan melihat perkembangan KUR dari bulan ke bulan, itu menunjukkan bahwa UMK ini recover-nya cepat pemulihannya. Oleh karena itu pemerintah melalui Komite Pembiayaan UMKM yang diketuai oleh Menko Perekonomian itu memutuskan untuk meningkatkan target KUR. Tadinya hanya ditetapkan targetnya 220 triliun, Mbak Maria, di tahun Mhm, mhm. 2021. Tetapi karena demand-nya begitu besar dan cepatnya pulih UMKM khususnya yang menerima KUR tadi, maka pemerintah itu meningkatkan target KUR yang tadinya 220 menjadi 253 triliun. Ini tercermin dari juga kalau kita lihat baru saja 3 minggu, Mbak Maria, itu Ya. permintaan KUR itu sudah cukup besar ya, baru 3 minggu aja sudah mencapai 13 triliun ya di Januari Mhm. ini sampai minggu ketiga. Nah, ini diharapkan akselerasinya akan semakin cepat seiring dengan mulai pulihnya ya, apalagi kita menerapkan protokol 3M 3T yang ketat ya dengan PPM skala mikro, dengan adanya lagi tambah vaksin, maka kita harapkan COVID bisa kita kendalikan, sektor khususnya UMK ini cepat bergeraknya Mbak Maria, itu latar Mhm, mhm. belakangnya. Oke, kalau dilihat dari sisi, resiko kreditnya sendiri Pak, mungkin evaluasinya sendiri ya Pak di tahun 2020 tuh seperti apa Pak? Apa mungkin ada NPL atau memang karena pemulihannya begitu baik jadi, ya tetap mulus begitu ya, hanya ada pertumbuhan saja. Sejauh ini seperti apa Pak kalau dilihat dari resiko kredit untuk KUR sendiri Pak? Memang kita harus fair ya, Mbak Maria. Ini memang NPL-nya memang sangat rendah sekali di 2020, 0,57. Tetapi juga kita tidak boleh berbangga NPL yang kecil tadi 0,57% untuk KUR. Ini karena tidak terlepas dari adanya POJK nomor 11, Mbak Maria, di mana Mhm. POJK nomor 11 itu mengungkapkan untuk melakukan restrukturisasi ya. Jadi bank-bank itu diperkenankan untuk melakukan restrukturisasi kreditnya seiring dengan hambatan usahanya mereka. Maka itu tidak Oke. heran ketika direstrukturisasi kan tentunya kalau dia lancar berarti kan Mbak Maria. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.